Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda semua, baik itu siswa-siswi multimedia, produksi grafika maupun perhotelan. Kali ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran simulasi komunikasi digital. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai logika dan algoritma, di mana kita harus sebelum membuat flowchart kita harus membuat algoritma kita terlebih dahulu. Setelah algoritma kita benar, maka kita akan melanjutkan dengan flowchart. Flowchart ini banyak sekali simbol-simbolnya. Mudah-mudahan Anda semua sudah menghafal simbol-simbol yang ada atau yang dipakai dalam membuat flowchart, karena ini akan mempengaruhi program kita untuk selanjutnya. Baik, untuk minggu ini kita akan pelajari tentang petaminda. Menurut Buzan, metode petaminda dapat bermanfaat untuk merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis, kemudian membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan, membuat rencana atau kerangka cerita, mengembangkan sebuah ide, membuat perencanaan sasaran pribadi, meringkas isi sebuah buku, menyenangkan dan mudah diingat. Jadi sangat menyenangkan sekali dengan adanya petaminda ini. Kita bisa mengembangkan ide-ide yang kita punya, ataupun kita dapat meringkas dari materi yang banyak sekali yang diberikan oleh guru-guru kita nanti dalam memberikan materi. Kita ringkas dengan menggunakan petaminda. Jadi kita dapat mudah menghafalnya, dapat mudah mengingat kembali. Jadi memanggil kembali memori yang sudah diisi dengan game-game. Ya, baik. Pengertian dan sejarah. Buzan itu pengembang konsep metode petaminda. Buzan mengeluarkan buku tahun 2004, halaman 68, menyatakan bahwa petaminda adalah cara yang paling mudah untuk menginput dan memanggil kembali informasi di dalam otak. Jadi kita lihat tadi manfaat petaminda ya. Jadi Buzan itu memikirkan bagaimana cara menginput dan memanggil kembali memori-memori yang sudah lama disimpan di dalam otak kita, sehingga membuat sebuah informasi yang lengkap kembali. Sudah berpencar-pencar di dalam, bercabang-cabang di dalam otak kita, maka disusunnya kembali. Kemudian dapat dikatakan bahwa petaminda adalah metode pengembangan ide, gagasan atau solusi yang dituangkan dalam bentuk cabang bagan konsep. Petaminda itu dikenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1970-an. Konsep ini didasarkan pada kenyataan bahwa otak manusia itu terdiri dari 1 juta sel otak. Mungkin 1 juta, mungkin lebih, mungkin ya. Sel otak ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian pusat atau nukleus dan bagian cabang yang memencar ke segala arah. Pencabangan ini membuatnya tampak seperti pohon dengan berbagai ranting di sekelilingnya. Jadi pohon induknya di tengah, kemudian ada cabang, kemudian dari cabang itu tumbuhlah ranting-ranting lagi. Nah, itu yang dinamakan dengan konsep petaminda. Itu diungkapkan oleh Buzan pada tahun 2009. Nah, ini contohnya. Ini adalah topik utamanya, yaitu alat transportasi. Nah, kita ketahui bahwa alat transportasi itu ada 3 macam. Ada yang di udara, ada yang di darat, dan ada yang di air. Nah, dari cabang air, udara, dan darat ini, kita dapat membuat ranting-rantingnya. Udara itu ada berapa macam lagi? Ada pesawat, ada helikopter, ada apa lagi, mungkin balon terbang kah itu.
Uh, Nah, dari pesawat pun nanti bisa dibuat cabang berikutnya. Pesawatnya ada pesawat apa lagi ya? Pesawat jet, ada pesawat tempur, terserah. Yang bisa menuangkan ide-ide kita, ide-ide cemerlang. Nah, gambarnya ini tidak hanya seperti ini. Gambarnya bisa kamu kreasikan dengan mungkin dalam bentuk pohon tadi, seperti yang dijabarkan oleh Buzan. Dalam bentuk pohon kah, dalam bentuk ikan kah, dalam perut ikan ya, mungkin, atau dengan bentuk gambar yang lain yang lebih kreatif yang bisa mengingatkan kita ataupun orang-orang yang melihat peta konsep kita. Kemudian di darat ada sepeda motor, ada mobil, ada bus. Bus ini ada bus macam-macam lagi, mungkin bus apa ya, bus kecil, minibus ya, ada bus yang besar, kemudian mobilnya ada mobil jeep mungkin, seperti apa contoh-contoh yang lain. Nah, di air juga seperti itu. Nah, seperti inilah contoh untuk membuat peta minda. Nah, selanjutnya menurut Michel Michalko, kegunaan metode peta minda antara lain sebagai berikut. Nah, ini pendapat Michel lagi ya, bukan pendapat Buzan. Memberikan pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat, kemudian mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Nah, berikut langkah sederhana memvisualkan gagasan ke bentuk peta minda. Caranya ya. Yang pertama, buat subjek dulu. Judulnya, langkah pertama tentukan subjek judul yang dibahas, tuliskan di bagian tengah. Karena subjek ini menjadi senter dalam peta minda kita. Kemudian yang kedua, buat cabang utamanya. Nah, selanjutnya tulis ide-ide yang terlintas terkait dengan subjek. Jadi jangan terpaku dengan hal-hal yang textbook ya. Kemudian kembangkan cabang utamanya, apa aja yang dipelajari, yang bisa kita uraikan kembali. Kemudian keempat, tambahkan gambar atau ilustrasi di tiap topik cabang. Jadi misalnya di subjeknya kita bikin lingkaran, kemudian di cabang utama kita buat segi 4, kemudian cabang utama segitiga, itu contohnya saja. Tapi lebih baik yang lebih kreatif lagi, lebih cantik lagi. Contohnya aja nih ya, buat subjeknya, judulnya simulasi komunikasi digital, nama pelajaran kita. Kemudian buat cabangnya, apa saja yang dipelajari di SIMDIK? Logika dan algoritma, kemudian peta minda, kemudian cabangnya lagi kiri kanan ya. Kemudian ada Word, Office ya, kemudian ada e-booknya. Nah, dari 4 tadi kita jabarkan lagi. Logika dan algoritma apa aja yang dipelajari? Ada algoritmanya, ada flowchart, kemudian ada peta minda, kemudian ada Office-nya apa aja? Word, Excel, PowerPoint, dan sebagainya, seperti itu. Kemudian tambahkan gambar-gambar, itu contohnya ya. Oke. Nah, tadi adalah membuat peta minda secara manual. Nah, dengan berkembangnya teknologi sudah dibuat juga software-software yang bisa membantu kita membuat peta minda. Sebenarnya peta minda bisa dibuat di PowerPoint, bisa, kemudian di Word bisa, dengan menggunakan simbol-simbol shape. Untuk dengan aplikasi ini ada Compendium, Freeplane, Wise Mapping, Semantic, Xmind, Kogel, MindMeister. Nah, Ibu punya yang satu ini. Nanti kalau misal kita ketemu di tatap muka, Ibu bisa share ini, Xmind ini. Kamu bisa install di laptop masing-masing, mencoba membuat peta minda dengan menggunakan aplikasi. Nah,
nanti Ibu lihat. Nah, kalau di Word, ini di Word, Ibu punya aplikasi Word, kita bisa melalui ini. Insert. Mana ya? Bentar. Ini dia. Di shape. Ini bisa lewat sini juga bisa. Nah, ini. Kemudian lewat mana lagi? Lewat ini juga. Smart Art. Nah, lewat Smart Art juga bisa. Ini kalau lewat Word dia hanya bentuknya seperti ini saja, tidak terlalu banyak gambarnya. Tapi kalau di aplikasi kamu bisa berkreasi dengan ide-ide kamu. Nah, untuk latihannya silahkan buat peta minda mengenai topik liburan keluarga. Kemudian gambarkan secara manual saja dengan bentuk yang kreatif. Kemudian kalau sudah selesai, kamu fotokan dan upload ke lembar tugas di Classroom. Nah, di Classroom kamu, di menu tugas, klik menu tugas, nanti saya sudah sediakan bagian untuk menguploadnya. Nah, seperti itu. Sekian untuk materi hari ini, materi peta minda kita. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Tolong dikerjakan latihannya. Tetap semangat, tetap sehat. Doakan semoga pandemi segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.